Shalom. Kali ini kita akan merenungkan satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini sudah bagian yang keempat, yaitu Eli Eli lama sabachthani. Kita baca di Matius 27 ayat 45 sampai yang ke-56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ dan berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebuah batang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut melihat terjadi gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu dari anak-anak Zebedeus. Ayat-ayat ini seringkali dipakai menjadi serangan terhadap iman Kristen. Bahwa serangan yang pertama, Tuhan kita lemah. Ini banyak dipertentangkan. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa sih dia harus panggil-panggil? Dia kan harusnya bisa sih turun sendiri dari salib, bahkan menyelamatkan diri dari penangkapan itu. Terus yang kedua, Tuhan kita berbeda antara bapak dan anak. Padahal jelas buat kita perkataan ini itu menggambarkan kerelaan Tuhan Yesus seperti yang ada di Yohanes 8 ayat yang ke-8. Yang kata, lalu ia membungkuk dan menulis pada tanah. Dan juga di Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Ini jelas-jelas serangan ini sangat-sangat tidak valid. Nah, maka kita bahas perkataan ini. Kenapa sih perkataan ini jadi penting? Eli Eli lama sabachthani itu salah satu ungkapan Yesus di atas kayu salib, seperti yang tercatat dalam Matius 27:45-56. Selain Eli Eli sabachthani, ada beberapa ungkapan lain yang masing-masing memiliki makna dan semua berkaitan dengan karya keselamatan yang dikerjakan olehnya. Kita sudah belajar 3 kemarin, sekarang yang keempat, nanti minggu-minggu berikutnya sisa yang 3 itu. Apa sih maknanya itu? Di Matius 27 ayat 6 mengatakan, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, pada waktu disalib, Tuhan Yesus tetap Tuhan dan juga manusia. 100% manusia dan 100% Tuhan.
Maka pada perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mengacu kodrat kemanusiaan Yesus yang berdoa kepada Bapanya. Ya, karena Roh Bapa itu sudah meninggalkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, sehingga Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani bisa merasakan ketakutan yang begitu sangat sampai pembuluh darah di matanya itu pecah dan menghasilkan air mata darah. Maka itu ungkapan Yesus ini terkesan penuh dengan penderitaan. Namun bila kita telisik lebih dalam, sebenarnya ungkapan ini dapat disebut sebagai ungkapan pengharapan yang kayak apa sih? Yang pertama yaitu seruan keselamatan untuk umat manusia. Ungkapan ini diserukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan dan tidak lama sebelum dia mati. Perlu diingat bahwa semua itu dialami oleh Tuhan Yesus karena dia itu penuh dosa dan dia adalah seorang penjahat, bukan. Tapi hal-hal itu dialami Yesus dan harus ditanggung Yesus untuk menggantikan kita, untuk menyelamatkan kita, dan untuk membenarkan kita. Yesus disalibkan, Yesus mati supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, apa sih maksudnya itu? Maknanya yang kedua, yaitu memperbaiki relasi antara manusia dan Allah yang telah rusak. Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli sabachthani, karena dia sedang berada dalam kondisi di mana Allah Bapa memalingkan muka daripadanya, karena semua dosa manusia telah ditanggungkan kepadanya, sehingga Bapa memalingkan muka dan meninggalkan dia. Nah, ini karena apa? Karena Tuhan itu sangat suci, karena benci sama dosa. Nah, semua ini harus ditanggung Tuhan Yesus agar semua murka Allah terhadap kita yang sebagai manusia berdosa itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan yang terpenting, relasi antara Bapa dengan kita sebagai manusia yang telah rusak karena dosa yang sudah turun-temurun dari Adam sampai ke kita, sekarang telah diperbaiki. Melalui Tuhan Yesus kita bisa berdoa dan datang kepada Bapa. Konsep ini didukung dengan peristiwa terbelahnya bait suci seperti yang dicatat di Matius 27 ayat yang 51. Kita baca tadi, Matius 27 ayat yang 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, dulu waktu zaman Taurat, waktu di Perjanjian Lama, itu kan bait suci kan dibagi jadi 3 tempat seperti yang dikatakan di program sebelumnya. Itu ada pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Di antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus itu nggak boleh dimasuki sembarangan orang kecuali imam. Imam pun itu cuma setahun sekali waktu mempersembahkan korban. Nah, maka itu Tuhan kan nggak mau kayak gitu kan. Kita tuh biar bisa ketemu sama Tuhan tuh setiap hari, setiap waktu bisa ketemu Tuhan. Makanya dia harus selamatkan seperti itu supaya nggak ada sekat antara kita yang dipelatakan dan ruang maha kudus, dan ruang kudus maksudnya, dengan Tuhan yang berada di ruang di ruang maha kudus. Kita bisa bertemu Tuhan kapanpun dan dimanapun. Nggak perlu dibatasi oleh jam seperti yang ada di sebelah itu ya. Sebelah kalau nggak jam segini, Tuhan itu nggak mau ditemui. Jadi nggak ya, kalau Tuhan Yesus itu mau kita temu setiap saat. Walaupun jam di dunia itu beda-beda ya, ada waktu ini dan sebagainya, tapi Tuhan Yesus itu mau ditemui setiap saat.
dan Tuhan Yesus tuh nggak bakal tidur ya guys, karena dia Tuhan. Nggak mungkin lah dia itu sampai tidur. Dia akan terjaga terus dan melihat kita, kelakuan kita dari surga, semua orang yang ada di dunia ini. Sehingga di sini juga menyeratkan kita nggak terpisah lagi dengan Bapa. Tapi bait suci itu melambangkan apa sih? Dosa-dosa kita yang membuat kita tuh nggak bisa ketemu langsung sama Tuhan. Yang selanjutnya, makna apa sih dari Eli lama sabachthani itu? Itu menjadi tanda akan adanya kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Seruan ini disuruhkan oleh Tuhan Yesus yang berkaitan dengan penebusan kita. Maka klimaks dari semuanya itu adalah kehidupan yang baru dalam Kristus. Nah, kehidupan yang baru, kita itu menjadi manusia yang baru ya. Manusia yang baru. Sebentar. Manusia baru ya. Sebentar. Ini ada di Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan ada yang hidup sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka telah menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu telah berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan pada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukannya dengan baik dengan tangannya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, dan pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar juga boleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah mempraktikkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Nah, ini kita itu menjadi benar-benar manusia baru. Kehidupan lama kita sudah dibuang yang penuh dosa itu. Sekarang kita itu OTW menjadi orang kudus yang kita dikuduskan dari hari ke sehari. Sehingga melaluinya kita tidak perlu takut pada siapa yang mencelakakan kita di dalam dunia ini. Tuhan Yesus telah menggantikan kita mengalami penderitaan ditinggalkan Allah Bapa, supaya kita mengalami kehidupan yang sukacita dan sejahtera dalam persekutuan yang kekal dengan Allah Bapa. Nah, jelaslah cerita Tuhan Yesus Eli lama sabachthani itu
dijelaskan dalam Efesus 2 ayat 13 sampai yang ke-16 yang berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah. Dengan Allah oleh salib yang melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dan ini sebagai salah satu perkataan yang membawa benar-benar kita kepada Bapa. Yesus itu ditinggalkan supaya kita itu tidak ditinggalkan, rasa aman. Maka itu perkataan Tuhan Yesus itu bukan sekedar kata yang di kayu salib, itu bukan sekedar perkataan, tapi memiliki makna yang dalam seperti yang kita pelajari tadi, dan juga 3 lagi yang kita akan pelajari nanti. Berbahagialah setiap orang yang mendengar atau membaca, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.